Om Swastiastu. Halo, perkenalkan, nama saya Lilis Artika dari kelas 11 MIPA 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang Dewi Saraswati. Dewi Saraswati sendiri dalam bahasa Sanskerta bermakna sesuatu yang mengalir, percakapan, kata-kata. Di dalam kitab suci Weda dipuja sebagai Dewi Sungai dengan permohonan mendapatkan vitalitas hidup dan kesehatan. Posisinya sebagai Wats atau dewa kata-kata baru ditemui dalam kitab-kitab Brahma, Ramayana, dan Mahabharata. Belakangan, Saraswati dikenal sebagai Sakti, Dewa Brahma atau Dewi kata-kata atau Dewi ilmu pengetahuan. Nama lain dari Saraswati adalah Bharati, Brahmi, Putkari, Sarada, dan Wagiswari. Di Indonesia, Dewi Saraswati digambarkan sebagai seorang putri yang sangat cantik, anggun, dan menarik. Beliau membawa wina atau rebab, ganitri, pustaka suci, teratai, dan duduk di atas angsa, yang di sampingnya terdapat burung merak atau mayura. Adapun arti-arti dan makna simbol-simbol tersebut, kemudian di sini akan saya jelaskan. Yang pertama yaitu Dewi, melambangkan kekuatan yang indah dan lemah lembut. Yang kedua, Ganitri, melambangkan bahwa ilmu pengetahuan tidak ada habisnya untuk dipelajari sepanjang zaman. Yang ketiga, Pustaka Suci, melambangkan sarana untuk mengabadikan ilmu-ilmu tersebut sehingga dapat diwariskan ke generasi-generasi berikutnya. Yang keempat, Wina atau rebab, melambangkan ilmu pengetahuan yang mempengaruhi dan memperluas rasa estetika dan keindahan. Yang kelima, teratai, melambangkan ilmu pengetahuan itu suci. Mengapa bunga teratai? Karena meskipun tubuhnya di dalam lumpur, ia tetap bersih. Selain itu, teratai atau padma ini akarnya di tanah, batang daunnya di air, dan bunganya di udara, melambangkan kemampuan hidup di tiga alam atau burbuah swa. Yang keenam, angsa, melambangkan kekuatan di tiga dunia atau burbuah swa, sebab ia dapat hidup pada ketiga unsur alam, di air, darat, dan udara. Demikianlah ilmu-ilmu pengetahuan menguasai ketiga alam tersebut. Selain itu, angsa juga melambangkan kearifan atau kebijaksanaan untuk membedakan yang baik dan mana yang buruk. Meskipun ia mencari makan di tempat-tempat yang keruh, ia dapat membedakan mana yang boleh ia makan dan mana yang tidak. Angsa juga peka terhadap rangsangan dari luar. Demikian diharapkan bagi mereka yang berilmu. Yang ketujuh, burung merak, melambangkan kewibawaan. Burung merak itu memang terlihat anggun dan berwibawa. Nah, mengenai makna simbol-simbol dan atribut Dewi Saraswati juga dijelaskan dalam Kamus Istilah dalam agama Hindu. Dikatakan bahwa Hari Saraswati atau hari dewanya ilmu pengetahuan juga disebut Hari Pawedalan Sang Hyang Aji Saraswati. Beliau dilambangkan dengan seorang dewi membawa wina, genitri, pustaka suci, serta duduk di atas angsa. Adapun arti simbol-simbol tersebut antara lain, yang pertama, Dewi adalah simbol kekuatan yang indah, cantik, menarik, lemah lembut, dan mulia, sebagaimana sifat dari ilmu pengetahuan itu. Yang kedua, alat musik atau wina adalah simbol seni budaya yang agung. Yang ketiga, Genitri adalah simbol dari kekekalan dan tak terbatasnya ilmu pengetahuan itu. Yang keempat, Pustaka Suci adalah simbol dari ilmu pengetahuan yang suci. 5. Teratai adalah simbol kesucian ilmu pengetahuan yang bersumber dari Sang Hyang Widi.
Yang keenam atau yang terakhir, angsa adalah simbol dari kebijaksanaan untuk membedakan antara yang baik dan yang buruk. Seperti yang telah disebutkan tadi, bahwa ilmu-ilmu kesucian dan pengetahuan tidak ada habisnya. Meskipun manusia mampu mengumpulkan berbagai ilmu sebanyak-banyaknya sepanjang hidupnya, tetapi itu hanya sekelumit saja dari yang ada. Jadi, kemampuan manusia hanya terbatas. Oleh karena itu, janganlah manusia menyia-nyiakan kehidupannya sebagai manusia. Kumpulkan sebanyak-banyaknya ilmu yang menjadi minatnya, tidak hanya ketika manusia masih dalam masa Brahmacharya, tetapi seterusnya hingga tiba saatnya ke asalnya. Semua pengetahuan kesucian dan ilmu pengetahuan adalah suci, menarik, lemah lembut, indah, memperluas rasa estetika, mengasah akal, mempertinggi kemampuan, bertindak arif, bijaksana, mendidik, berwibawa, dapat diteruskan ke generasi-generasi yang akan datang, tidak ada habis-habisnya sepanjang zaman. Dengan demikian, diharapkan manusia akan makin mampu mewujudkan kehidupan Jagadita tersebut. Sekian dari saya. Terima kasih. Sampai jumpa lagi. Om Santi 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 Om Sahe.